Ya, pemirsa, perjuangan indeks harga saham gabungan penutupan akhir tahun 2020 harus berakhir di zona merah. Indeks terkena aksi jual investor yang ingin menikmati liburan panjang akhir tahun. Apakah indeks juga akan melanjutkan tren positifnya di awal tahun? Kita simak tayangan berikut ini. Tren pergerakan positif indeks harga saham gabungan pada akhir Maret 2020 pasca pemerintah menetapkan masa awal pandemi COVID-19 di Indonesia harus tertahan dan berakhir di zona merah pada penutupan perdagangan akhir tahun 2020. Indeks ditutup melemah 0,95% dan kembali berada di bawah level 6 ribuan, yaitu tepatnya di 5.979,07. IHSG terkena tekanan jual investor yang merealisasikan keuntungan untuk menikmati liburan panjang akhir tahun. Sebanyak 365 saham terkena aksi jual investor dan trader, sedangkan saham-saham yang diburu berjumlah 143 saham. Adapun 199 saham lainnya tidak bergerak dengan nilai transaksi perdagangan tercatat 14,5 triliun rupiah. Sementara itu, research analis dari MNC Sekuritas Katerina Vicentia seperti dikutip okezone.com mengatakan ada sejumlah hal yang perlu diwaspadai di tahun 2021, yaitu distribusi dan efektivitas dari vaksin COVID-19. Perkembangan mutasi virus COVID-19, kemudian realisasi pertumbuhan ekonomi nasional dan kinerja emiten, serta bencana alam yang disebabkan oleh perubahan iklim ekstrim. Kesemua faktor tersebut dikhawatirkan bisa menjadi faktor yang berada di luar kendali. Apakah indeks masih akan melanjutkan tren positifnya di awal tahun 2021? Simak pembahasannya sesaat lagi. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan melalui line Zoom bersama dengan Nafan Haji Gustam Utama. Beliau adalah analis dari Binarta Parama Sekuritas. Ya, Mas Nafan. Oke. Ya, kita lanjutkan kembali begitu informasi yang sudah disampaikan. Memang perjuangan cukup panjang ya dan penuh juga dengan liku-liku untuk pergerakan indeks di tahun 2020 meskipun akhirnya berakhir di zona merah terkena aksi profit taking. Dan harapan dengan tadi yang seperti Anda katakan di awal adanya January effect begitu. Apakah ini akan memberikan efek juga yang positif untuk pergerakan market dan juga membangun optimisme dari pelaku pasar modal? Iya. Memang kalau kita akui bahwasannya January effect bisa meningkatkan optimisme bagi para pelaku investor untuk melakukan aksi akumulasi beli ya pada bulan Januari. Nah, ketika pergerakan IHSG misalkan pada hari ini mengalami koreksi di level di kisaran minus 0,75% misalkan, maka dari itu disitulah opportunity-nya banyak sekali ya bagi para pelaku investor untuk mencermati saham-saham di mana pergerakan harga sahamnya secara teknikal telah menyentuh misalkan level support yang ideal untuk melakukan aksi akumulasi beli begitu, sehingga dan demikian ketika pergerakan IHSG sudah mulai terapresiasi akibat dari January effect tersebut, maka dari itu juga para pelaku investor bisa menikmati profit gain yang lebih optimum seperti itu. Baik, kalau kita cermati dengan pergerakan market yang hari ini nampaknya sudah mulai terkena aksi profit taking kembali, begitu Mas Nafan, adakah beberapa emiten yang Anda sarankan, Anda jagokan dan rekomendasikan untuk pelaku pasar begitu dalam menyikapi perdagangan di awal tahun ini, Mas Nafan? Oke, di sini kalau untuk analis teknikal pada hari ini saya rekomendasikan ada Acer, APLN, BBCA, BBRI, BNGA, Tetin, HMSP, INDF, INKP, TPRE, Tewon, dan UWG, Mas. Wow, cukup banyak ya ternyata yang masih bisa dijadikan pilihan ya untuk investasi. Kita akan coba ulas satu persatu ini, Mas Nafan ya. Tadi sempat Anda katakan S Hardware ya, ACES begitu, kita lihat hari ini turunnya cukup dalam, sudah di atas 2%, 1.680. Atau Anda melihat ini justru peluangkah kita mengambil posisi di bawah buy on weakness untuk S Hardware atau bagaimana? Iya, memang kalau kita akui bahwasannya untuk S Hardware di sini telah ini ya hampir menyentuh garis moving average 60, sehingga dengan demikian aksi buyback bisa dilakukan jika di current price atau di level 1.650 begitu ya. Baik. Kalau untuk target resistance terdekat itu di level 1.735. Sementara untuk target jangka menengah hingga jangka panjang bisa ditetapkan di level 1.980. Untuk supportnya di sini saya tetapkan berdasarkan garis moving average
120 ya ini di kisaran level 1630 paling dekat gitu. Oke, itu dia peluangnya. Jadi bisa current price ataupun cicil beli sampai menuju level supportnya di 1650 begitu ya Mas Nafa. Nanti ada peluang rebound sampai dengan 1735 jangka pendeknya, kemudian jangka panjangnya bahkan sampai dengan 1980. Iya, betul sekali. Oke, itu juga didukung dari sisi fundamentalnya Mas Nafan? Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sentimen daripada recovery ekonomi yang tentunya saya pikir demand terhadap di sektor retail khususnya hardware pun juga masih ada potensi begitu ya kalau menurut saya. Sementara itu juga kalau kita melihat dari sisi beta sahamnya saja masih 0,79 jadi berarti ini resikonya masih belum termasuk tinggi begitu ya kalau menurut saya. Terus juga ya kalau misalkan kita secara analis teknikal sebenarnya untuk kalau kita melihat daripada pergerakan harga saham Asus memang sebenarnya masih dalam kategori bullish consolidation kalau menurut saya begitu sehingga ini menarik dicermati. Baik. Itu dia untuk S Hardware. Pemirsa, pilihan investasi kembali kami serahkan juga kepada Anda untuk milih ataupun masuk di S Hardware. Berikutnya ada Agung Podomoro Land yang hari ini justru lebih jauh lagi pelemahannya. Sudah di atas 6%, tepatnya 6,38% di level 176. Begitu. Apa yang Anda rekomendasikan di tengah pelemahan yang terjadi dari APLN? Ya, di sini untuk APLN setelah terjadi koreksi di 176 ya, berarti otomatis kalau menurut saya untuk level support sebenarnya sih sudah hampir kena ya, daftarnya itu di 175 support. Jadi area buy sudah terlihat, bisa akumulasi beli di antara level 175 atau di terendah di level 170 sebagai support berikutnya. Untuk target resistance di sini saya tetapkan di level 187 yang paling terdekat gitu Mas. Baik. Untuk peluang reboundnya ke berapa APLN? Untuk APLN ke 187 Mas. 187 ya? Ya, untuk level resistance terdekat. Short term trading saja untuk APLN melihat pergerakannya sudah turun dalam begitu? Kalau menurut saya kita short term trading dulu untuk APLN. Itu dia untuk APLN. Selanjutnya dari sektor perbankan, Bank BCA Big Caps yang Anda rekomendasikan kembali hari ini turun tipis saja 0,3%-an ini Mas Nafan. Apakah masih melanjutkan aksi jual yang terjadi sebelumnya atau sudah mulai ada technical rebound? Di sini pergerakan BCA secara teknikal pattern-nya bentuk pola inside bar ya. Sebenarnya inside bar ini terbentuk karena BCA tidak mengalami pelemahan yang sangat dalam begitu ya dibandingkan dengan saham-saham yang disebutkan. Dan juga kalau kita melihat dari sisi pergerakan harga sahamnya masih bullish consolidation pula ya untuk BBCA. Jadi otomatis saya pikir akumulasi beli besaran price juga bisa dilakukan untuk target price terdekat di level 34.900. Untuk target price jangka panjang berada di level 39.050. Untuk support daripada BBCA itu berada di level 32.175. Berarti ada peluang menuju support di 32.175 ya, di tengah pelemahan yang sekitar 0,3% dari Bank BCA. Tapi Anda lihat memang potensi untuk mengalami penguatan kembali cukup kuat karena memang tidak terlalu dalam lah dari sisi tekanan jual yang terjadi dari Bank BCA. Jadi ada peluang ke 34.900 untuk jangka pendeknya, kemudian jangka panjang 39.000-an begitu ya Mas Nafan ya? Iya, betul sekali. Baik, next. Seberapa menarik dibandingkan dengan Bank BRI? Untuk BRI sekarang ya. Di sini untuk BBRI kalau saya melihat dari pergerakan harga sahamnya kembali ke 0% ya. Agak stagnan, tidak mengalami pelemahan seperti BCA. Ini sempat muat 0,23%. Betul. Untuk BRI bisa buy di current price pula. Support berada di level 3.820, sementara untuk target price terdekat di level 4.230. Untuk target price yang menengah di level 4.760. Kalau misalkan lihat dari sisi PBP, tentunya BBRI memang lebih menarik dibandingkan BBCA, di mana BBRI sekitar 2,5 kali, sementara BBCA sekitar 4,5 kali, begitu ya, sehingga memang BBRI kalau menurut saya lebih atraktif. Tapi meskipun demikian,
meskipun demikian kedua saham tersebut kalau menurut saya masih dalam kategori bullish consolidation, jadi ini untuk dicermati. Baik, menarik untuk sektor perbankan kita cermati dari si price to book value-nya pun menarik dibandingkan dengan beberapa perbankan lainnya. Tadi Bank BRI masih 2,5 kali, sementara untuk Bank BCA 4,5 kali. Tentu pilihan kembali kami serahkan juga kepada pemirsa. Mas Taufan, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan kembali sesaat lagi.